Sunnah itu antara ahli fikih dengan ahli hadis beda pendapat. Di kalangan ahli fikih pun ada dinamika. Ahli hadis seperti Imam Bukhari menyebut sunnah itu maknanya sama dengan hadis. Imam Tirmizi juga begitu. Maka masuklah hidungnya Nabi itu bagian dari hadis. Wajib diikuti nggak hidungnya Nabi? Hidungnya Nabi maju ke depan atau ke belakang, Pak? Mana? Wah, itu hidungnya lumayan maju ke depan ya. Ada yang maju ke belakang nih. Apalagi, Nabi itu kulitnya warnanya apa? Kemerah-merahan, campuran. Nabi itu blasteran. Kakeknya ke atas kan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu putri dari Hajar, Hajar orang Mesir. Kayak Cleopatra. Sedangkan ayahnya Nabi Ibrahim, bapak para nabi-nabi. Keturunan ketujuh dari Nabi Nuh. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya dan Al-Bidayah wa Nihayah. Maka terahnya Rasulullah itu terah yang unik. Nabi giginya nggak rapat-rapat banget, agak jarang-jarang dikit. Itu sunnah nggak? Jadi kita habis ini datang ke ahli gigi terus bikin gigi kita agak jarang dikit. Apakah itu sunnah? Nah, maka antara ahli hadis beda definisi antara mereka dengan ahli fikih dan usul fikih ya. Nabi itu kalau jalan, jalannya di kanan. Di Indonesia kita jalan di mana, Pak? Kiri. Tapi di Eropa, termasuk di Arab, kalau nyetir bagian kanan ya. Coba amalin di sini, Pak. Gimana kira-kira? Saya pulang, nanti saya lewat kiri deh. Sunnah. Nah, kalau di tol masih mending ya, bisa milih ruas berapanya. Bapak Ibu Saudara ikhwan akhwat fillah. Maka ahli fikih atau usul fikih lebih tepat memahami apa itu sunnah. Apa itu sunnah menurut ahli fikih, usul fikih? Makana yang relevan, yang termasuk kepada hukman syar'iyyan. Jadi berita tentang Nabi, perbuatan Nabi, kata-kata Nabi, diamnya Nabi berkaitan dengan hukum. Kalau nggak berkaitan dengan hukum, maka tidak termasuk sunnah. Maka ini yang dipakai. Berarti sunnah artinya adalah ajaran Nabi. Coba diulangi. Sunnah artinya ajaran Nabi. Baik yang bersumber dari perkataan, perbuatan, ataupun takrir. Takrir itu Nabi mengiyakan tanpa ngomong. Membiarkan. Takrir. Aqarra yukirru. Ya, takriran. Membiarkan aja. Contohnya tadi, ada sahabat yang baca Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban, bukan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard. Nabi biarkan. Bahkan Nabi puji. Disebut itu takrir. Jadi Nabi kalau pakai baju, model baju Nabi apa, Pak? Di masa Rasulullah pakai batik tuh kayaknya haram ya. Pakai petak-petak nih haram, Pak. Ini yang warna-warna ini udah haram semua nih kayaknya. Enggak juga ya. Ternyata Rasulullah itu bajunya impor semua. Baru dengar hadisnya? Nabi senang pakai pakaian yang disebut jubbah Rumiyah atau Syamiyah. Jubah dari Romawi. Romawi agamanya apa? Kristiani. Nabi dipakai sama pastor di sono, dipakai sama Nabi di Madinah. Berarti budaya berpakaian ada yang boleh ditiru. Dulu masih ingat di zaman-zaman saya kecil itu saya dengar kiai kita, Buya, Syekh, Ustadz mengatakan apa? Sholat pakai batik bid'ah. Sekarang dia pakai batik Pak sholatnya. Apalagi di zaman sebelum kemerdekaan, karena dulu yang pakai dasi dan jas itu londo, tahu londo nggak? Ya, kolonial, orang Belanda, COV, company kata orang Betawi. Maka meniru mentashabbaha biqaumin fahuwa minhum, meskipun hadisnya dhaif dan dihasankan oleh sebagian orang, tapi ini hadis dhaif yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka. Hadis itu dijadikan dalil padahal dhaif supaya kiai-kiai
anak-anak orang kaya Muslim tidak meniru gaya berpakaian orang-orang kafir londo-londo itu. Sekarang kalau masuk ke pesantren, kalau ke Jawa, kota-kota santri, atasnya jas, bawahnya sarung, lucu nggak? Sampai sekarang saya orang seberang Pak, orang Sumatera. Sampai sekarang saya susah mikirin itu. Ini kok kapan ketemunya nih? Jas atas, bawahnya sarung, kan bawahnya seharusnya celana. Kayak market. Jangan bilang-bilang Pak. Ini dari mana ini? Nah, berarti ada orang yang mencoba mempertemukan budaya. Jadilah, maka budaya pakaian yang Nabi pakai di zaman itu tidak disebut dengan sunnah yang syar'iyah. Jadi sunnah dibagi lagi. Ada sunnah yang syar'i, ada sunnah yang urfiyah. Sunnah tradisi orang Arab. Nabi orang Arab, maka saya sering cerita, mohon maaf Bapak Ibu, Nabi itu nggak pernah pakai gamis ala kita. Gamis kita gimana? Saya punya gamis banyak. Satu aja dari atas ke bawah. Nabi selalu pakai sarung dan pakai atasan. Lalu ada jubah. Jadi jubah itu mantel luar. Bagi kita, gamis itu disebut jubah. Beda kan? Bahasanya Arab, tapi rasanya Indonesia. Oh ya pakai jubah, atau pakai gamis. Ya, beda nggak tuh? Nah sekarang orang debat masalah celana jingkrang nggak jingkrang. Itu paling gampang jelasinnya. Cukup pakai Sahih Bukhari hadis pertama sama kedua, selesai Pak. Nanti kita jelasin ya. Gampang sekali. Jadi saya kalau ngeliat yang jingkrang, saya mikir, wah ini hadis Ibnu Umar nih. Ngeliat yang Pak pengurus kita ini agak di bawah mata kaki nih. Dia ikut Abu Bakar pakai sarung, terus di bawah mata kaki. Sama hadisnya sama-sama ada di Sahih Bukhari, pakaian. Kitabul Libas. Coba cari deh. Jangan cari yang mukhtasar, ringkasan. Cari yang Sahih Bukhari beneran. Yang lengkap tuh. Ya, tebel. Ketemu Pak. Kita karena nggak tahu, karena nggak pernah membaca langsung Sahih Bukhari, taunya dari Ustadz aja. Ustadz bilang Bukhari, kita bilang Bukhari. Akhirnya bentrok dah ya. Nah, Bapak saudara makan Allah. Jadi apa itu sunnah? Sesuatu yang bersumber dari Nabi dan menjadi hukum syariat. Kalau Nabi ngimpor baju nggak masuk ke syariat, nggak masuk Pak ya. Apalagi Nabi itu pernahkah pakai celana? Cuma satu imam yang bilang Nabi pakai celana. Imam terdahulu, Imam Ibnu Qayyim. Karena ketemu ada hadis mengenai haji, Nabi mengatakan kalau nggak punya kain boleh pakai celana gitu. Jadi dulu, mohon maaf, dulu pakai celana itu nggak boleh orang sholat di zaman dulu. Dulu dianggap aib, tapi fikih itu berubah. Dulu bid'ah Pak pakai celana. Apalagi beberapa celana itu bagi orang Arab dianggap celana dalam. Ya, tahu celana dalam orang Arab itu? Yang panjang itu, putih. Tapi di kita itu dianggap celana sunnah. Tuh, kata sunnah sama orang Arab sama kita udah beda. Ada yang pakai nggak? Nah, kalau ada yang pakai, ini bukti bahwa pemahaman sunnah bid'ah itu beda tempat, beda faham. Beda syekh, beda ustadz, beda faham. Contoh nih, Ustadz Abdul Hakim Abdad tahu nggak? Teman Ustadz Yazid Salafi yang di Roja. Itu dianggap diejek sama ulama Salafi Yaman. Apa kata mereka? Apaan tuh? Ustadz kok pakai celana dalam? Gitu Pak. Kenapa? Karena mereka pakai gamis di luar, dalamnya pakai celana. Itu jadi cara memahaminya beda. Kita nggak bisa paksain. Nah, yang maksa-maksa ini kurang piknik. Ya, kurang piknik, kurang mau mendengar orang lain. Kalau saya karena supaya nggak diketawain begitu, saya pakai celana gunung di dalam sarung, ya sama jingkrangnya mantung tuh ya. Terus di luarnya pakai sarung. Jadi, kalau mendadak baru sholat pakai celana gunung. Kalau nggak saya nggak celana gunung. Mendadak aja Pak, misalnya nggak bawa sarung gitu. Karena salah satu sunnah tradisi Nabi pakai sarung. Cuma bedanya sarungnya nggak ada motifnya Pak ya. Ada motifnya tuh. Motifnya Nabi sesekali ada sutra dikit-dikit, tapi nggak banyak. Oke, jadi sunnah itu apa? Sesuatu yang bersumber dari Nabi dan menjadi hukum syariat. Nabi istrinya 9, syariat nggak? Ada yang berani? 4 aja nggak berani. Ayo gimana?
Enggak, itu enggak masuk syariat. Itu disebut sunnah khasah. Sunnah khusus buat Nabi. Mulai paham? Nabi pakai sorban pakai kopiah hitam. Serius. Kenapa nggak ada di masjid ini yang pakai sorban? Kok pakai kopiah Cina tuh? Itu Cina tuh Pak, ya. Produk Cina tuh, Ahok punya tuh. Ini punya siapa? Ini India punya ini tradisi India bukan punya kita ini. Orang India yang punya, Muslim India pakai kopiah hitam. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kecil. India itu banyak sekali peradaban di situ. Terus gimana dong? Oh ternyata pemahamannya beda antara ulama habaib Yaman, ulama ahli hadis di India itu beda paham dengan ulama-ulama di Saudi. Ulama Saudi nggak ada pakai serban Pak, kecuali satu-satu. Saya punya guru beberapa di Saudi pakai serban sesekali, tapi jarang. Mereka di hari tertentu pakai serban. Rata-rata pakai apa namanya khirqah itu ya, yang kayak Syekh Sudes mereka sebut summah atau apa istilahnya. Ya beda warna, ada beda nama. Ya saking banyak namanya kita nggak hafal. Ya teman saya berapa tahun di sana nggak hafal-hafal juga namanya.